Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatur Rahman, NIM 213430075, Prodi Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi dan berorientasi objek dengan materi mengantar sistem komputer. Komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah yang penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi data. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDA, atau Electronic Data Processing atau EDP. Elemen dasar komputer: yang pertama prosesor, kedua memori utama, 3 modul I/O, 4 sistem interkoneksi. Prosesor disebut CPU, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Prosesor melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana, melaksanakan proses-proses tersebut. Prosesor terdiri dari 3 komponen. Pertama, CPU atau Control Unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Kedua, ALU atau Arithmetic Logic Unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Ketiga, register, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Memori, hierarki memori, merupakan peningkatan waktu akses memori, peningkatan kapasitas, peningkatan jarak dengan prosesor. Seperti pada gambar di samping itu, A semakin murah harga per bit, kedua semakin besar kapasitas, ketiga semakin besar waktu akses, keempat semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Jadi memori yang berukuran kecil lebih mahal dan lebih cepat dilengkapi oleh memori yang berukuran besar, lebih murah dan lebih lambat. Kunci keberhasilan organisasi ini adalah hal yang disebutkan terakhir, yaitu menurunkan frekuensi akses. Kita akan membahas konsep tersebut secara lebih mendalam saat kita membahas cache dan membahas virtual memory. Memory cache, walaupun tidak visible bagi sistem operasi, cache memori berinteraksi dengan hardware manajemen memori lainnya. Samping itu, banyak prinsip yang digunakan dalam teknik virtual memory juga diterapkan di dalam cache memory. Prinsip cache. Cache memory ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat, dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar dengan harga yang murah. Gambar di samping berikut menjelaskan tentang struktur sebuah sistem cache atau main memory. Memori utama berisi sampai 2n words yang dapat dialamati dengan masing-masing word memiliki alamat n bit yang unik. Untuk keperluan pemetaan, memori ini dianggap terdiri dari 9 blok yang panjangnya tetap, yang setiap bloknya masing-masing terdiri dari keyword. Teknik komunikasi I/O atau modul I/O. Terdapat 3 yang diterapkan pada operasi I/O. Pertama, programmed I/O, kedua interrupt driven I/O, ketiga direct memory access atau DMA. Programmed I/O. Pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menjumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan I/O, prosesor akan mengeksekusi instruksi itu dengan menerbitkan perintah ke modul I/O
yang bersangkutan. Pada program I/O, modul I/O melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai di dalam register status I/O secara periodik sampai operasi selesai dilakukan merupakan tanggung jawab prosesor. Dengan menerapkan teknik ini, proses bertanggung jawab untuk mengeluarkan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data di memori utama untuk keperluan input. Kedua, interrupt driven. Masalah yang terdapat pada program I/O adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai I/O yang dimaksud siap menerima atau mentransmisikan data berikutnya. Pada saat menunggu, prosesor harus berulang-ulang memeriksa status modul I/O. Akibatnya, tingkat kinerja sistem keseluruhan menjadi sangat terganggu. Alternatif lainnya adalah proses menitipkan perintah I/O ke modul dan kemudian melanjutkan lainnya setelah itu. Modul I/O akan menginterupsi prosesor untuk meminta layanan pada saat modul itu setelah siap saling bertukar data dengan prosesor bereksekusi perpindahan data seperti sebelumnya dan kemudian melanjutkan proses sebelumnya. 3. Direct Memory Access. Walaupun lebih efisien dari program I/O yang sederhana, interrupt driven I/O masih memerlukan intervensi aktif prosesor dalam memindahkan data antara memori dengan modul I/O-nya, dan perpindahan data harus melintasi suatu lintasan yang melalui prosesor. Dengan demikian, kedua bentuk I/O tersebut mengalami dua kesulitan yang tidak dapat dihindari. Kesulitan itu sebagai berikut. Kecepatan transfer I/O dibatasi oleh kecepatan prosesor dalam memeriksa dan melayani perangkat. Prosesor terikat oleh kegiatan mengatur transfer I/O. Sejumlah instruksi harus dieksekusi bagi perpindahan I/O. Sistem berkoneksi itu disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antara komponen sistem komputer, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input, output, atau I/O. Bus antara CPU dengan memori utama dilekatkan pada MDR atau Memory Data Register, MAR atau Memory Address Register, dan unit dikendalikan dalam CPU dan disebut internal bus. Bus menghubungkan CPU dengan I/O tidak dilekatkan langsung ke I/O, tapi dilakukan melalui I/O port atau DMA, Direct Memory Access Controller, atau I/O channel, dan disebut external bus. Di dalam internal bus terdapat data yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Baiklah, sekian dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.